PP-nya udah lunas belum? Oh sudah, alhamdulillah. Yuk siap bersama-sama. Generasi Islam yang hebat, yuk. Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Otak cerdas, hati bersih, amal lurus. Pikir, zikir, amal. Pikir, zikir, amal. Pikir, amal, zikir, amal, zikir, zikir, amal. Pikir, pikir, amal. Pikir, zikir, pikir, zikir, amal. Pikir, 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 zikir, pikir, zikir, amal. Pikir, amal, zikir, 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 amal, zikir, amal. Pikir, pikir, amal, zikir, pikir, zikir, pikir, amal, pikir, amal, pikir, zikir, zikir, amal, pikir. Nah, nanti pulang sambil naik motor, pikir, zikir, malah nabrak. Yang pertama, siap jadi anak cerdas supaya bisa teraih cita-citanya. Mas Aziz, cita-citanya besar mau jadi apa, Dik? Pemain sepak bola. Dan Mbak Uzlifat tadi pemain sepak biola. Bedanya bola dan biola. Oh, luar biasa. Oh, Mas siapa lagi nih? Sampainya Mas apa namanya? Nun? Mas Adit besok besar mau jadi apa, Dik? Pemain sepak bola juga. Oh, luar biasa. Pak Rahmat dulu waktu kecil besar mau jadi apa? Jadi manten. Jadi manten. Oh, sesuai jadi guru, hebat. Ada yang cita-citanya jadi presiden? Tidak ada. Menteri? Pak Unta doakan ini adik kita yang jalan-jalan ini menjadi Menteri Perhubungan dan Perambahutan. Pengajian kok wirawiri. Ini yang sering naik turun ini Menteri Pemuda dan Olahraga. Bapak Ibu, ada yang putranya sering ngeyel apa tidak? Berbahagialah, putra panjenengan punya bakat jadi ketua DPR. Ketua DPR itu modalnya ngeyel dulu, otak cerdas. Syaratnya harus jadi anak tim. Yuk, siap, bilang siap. Yang pengen saya sampaikan siap. Pinter matematika? Siap. Kurang semangat, nilainya baru sewidak telu. Pinter matematika? Siap. Pinter bahasa Indonesia? Siap. Pinter IPA? Siap. PKN? Siap. Pinter ngaji? Siap. Tangannya diangkat, kurang semangat. Pinter ngapusi? Itu ya Allah. Maksud saya Bapak Ibu, tidak semua pinter itu baik. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan otak, tidak semuanya pinter baik. Ada pinter yang nggak baik, namanya pinter ngapusi. Maka didiklah putra putri kita, jangan cuma pinter otaknya, tapi bersih hatinya, bening hatinya. Kalau baju kotor silakan dicuci dengan deterjen, kekuatan 10 tangan. Tapi kalau hati kotor jangan sekali-sekali minum air deterjen. Berharap hatinya bersih minum air deterjen. Beberapa saat kemudian, apa bahasa Inggrisnya? Step by step. Step itu kan kejang-kejang. Step by step. Nggak cocok. Lalu apa yang bisa mencuci hati? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran datang sebagai penyejuk jiwa, penenteram hati. Subhanallah. Mas Roma, Mbak Zulfa, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Mas Roma, maukah saya tawari wanita cantik solihah kaya raya? Tidak, saya tidak mau. Itu bukan itu yang saya butuhkan, Pak. Cantik solihah Tapi kaya rayanya nggak usah, nggak, Bang. ya udah, cantik solihah miskin. Iya, saya mau, Pak. Mau. Padahal pertanyaan saya belum selesai. Mas Roma, maukah saya tawari wanita cantik solihah tapi sudah mati? Mas Roma nggak usah jawab, tentu jawabannya jelas tidak. Kenapa? Alasannya pakai bahasa Ambon. Amboy amboy, bahasa Jawane ngambon ngamboni.
Walaupun cantik nggak ada ruhnya, nggak ada harganya, betul? Walaupun tampan, yuk jujur, Pak Untat ini ganteng apa jelek? Terima kasih. Tapi bisa dirubah, dia mengatakan jelek, gampang. Ya, Pak Untat ganteng apa jelek? Pak Untat ganteng apa jelek? Berubah pikiran. Pak J belum berhasil mendidik anak-anak gara-gara duit, berubah pikiran. Kelihatan kalau cewek matre. Terima kasih. Saya ulang, Pak Untan ganteng apa jelek? Jelek apa ganteng? Tetap jelek, karena memang saya suka dikatakan jelek. Karena jelek artinya jelas lebih keren. Maksud saya begini, ini manusia ibarat jasad. Al-Quran itu ruh, Al-Quran ruh. Manusia tanpa ruh tidak ada harganya, betul? Jasad tanpa ruh itu nggak ada harganya. Mending jasad pitik enak dimakan. Jasad manusia siapa yang mau? Yo, ingat Sumanto. Maksud saya Bapak Ibu bekali. Hari ini kita bersama-sama menggembeleng anak-anak kita, bekali dengan Quran. Kenapa? Sekarang ini kita berada di trilematis peradaban. Trilematis, 3 persimpangan jalan. Kalau 2 kan dilematis. Ini trilematis, 3 persimpangan. 1, kita ditawari agama kuno, agama lama. Sementara kita ditawari lagi agama modern. Satu lagi kita sudah beragama Islam. Trilematis, agama lama, budaya-budaya lama. Di Jogja apalagi, bahkan mereka juga berhaji, tawaf. Cuman tawafnya bukan ke Ka'bah, tawafnya mubengi beteng-beteng itu. Apakah anak kita mau gembling seperti itu? Enggak. Yang lebih bahaya lagi sekarang agama modern, namanya HAM, hak asasi manusia. Sekarang ini semuanya berdalih hak asasi manusia. Jangan dikira miras, minuman keras tidak di mana-mana. Oh, masih ada. Hotel-hotel sekarang disiapkan. Kalau namanya nanti hotel berbintang 7, itu namanya Uyer 16. Hotel kok ada berbintang, pasti menyediakan minuman keras. Pak polisi nggak akan mungkin menangkap, memecahkan botol minuman keras. Kenapa? Itu sudah berizin. Yang dilihat di TV itu Pak polisi memecahkan botol minuman keras di warung-warung yang tanpa izin. Kenapa? Sudah dilindungi oleh HAM, hak asasi manusia. Para WTS nggak akan ditangkap, paling ditangkap hanya ditanyai, Mbak dapat berapa Mbak? Setor 100.000 gantian. Kata Pak polisi, Anda harus saya tertibkan. WTS kok ditertibkan? Tadi baru saja saya pulang subuh tadi, turun stasiun Tugu, lewat Pasar Kembang, sempat nengok 2 manusia yang ditonton dosa, orang ditonton kok terus akhirnya gimana? Istighfar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tetap nggak boleh. Pak polisi mengatakan para WTS ini segera saya tertibkan. Apa mana tertib? Mbak, kalau zina jangan di sana, zina itu di sini loh, yang jejer-jejer, yang tertib itu namanya ditertibkan. Prihatin Bapak Ibu. Maka bekali anak kita sekali lagi dengan Al-Qur'an. Nah, pesan Pak Untat surat Luqman, nanti dibuka ayat 11 sampai 19 ya. Salah satunya, ya bunayya aqimis shalah. Nah, apapun yang kau lakukan, jadi apa nanti jangan lupa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Artinya gembleng keberanian anak ini untuk menjadi anak-anak pemberani melawan kemaksiatan. Subhanallah, tadi saya tampil begitu terharu. Ada yang sudah prestasinya pencak silat,
Memang di salsabila ini digembleng beberapa aspek qawiyun iman, imannya kuat, aspek qawiyun jasadi, fisiknya kuat. Anak-anak yang sering mukul di salsabila tidak dilarang mukul, tetapi disalurkan pada pukulan yang tepat. Tadi pencak silat menyalurkan pukulan yang tepat. Ada yang dilatih haudroh, menyalurkan pukulan yang tepat. Adik sering dipukul bapak atau ibu? Alhamdulillah, di beberapa tempat wali murid saya sarankan untuk membuat tim hadroh wali murid yang sering mukul anak-anaknya, menyalurkan pukulan yang tepat maksudnya. Maka bapak ibu, yuk bersama-sama kita gandeng anak kita terus. Kami tidak bisa membersamai anak-anak kita, meskipun visi kami sampai 2045 ini anak-anak kita menjadi generasi emas Qurani. Tergantung bapak ibu sekalian untuk melanjutkan. Maka mari kita bersama-sama bertekad untuk menjadi teladan yang hebat, insya Allah. Kata kuncinya teladan ya bapak ibu. Bapak ibu, teladan dengan kata-kata lebih penting mana? Teladan. Ayo itu kita buktikan bersama-sama. 2 menit lagi saya sampaikan. Monggo kita praktekkan bahwa teladan itu lebih penting. Monggo, tangan ke atas, semuanya ikut. Bapak ibu adik-adik ikut ke depan, ke bawah, ikuti perintah saya. Konsen, ke depan, ke atas, ke bawah. Konsen, ikuti perintah saya. Ke depan. Nah, banyak yang keliru. Ke depan kok begini. Kenapa kok salah? Karena contohnya salah. Betul apa mboten? Iya. Cek lagi kalau nggak percaya. Tada. Ragu-ragu yang tadi salah. Goyangkan. Stop. Goyangkan lagi. Yang kenceng. Stop. Stop. Jangankan anak ibunya aja juga salah. Saya ulang, kenapa kok salah? Contohnya salah. Belum yakin, satu lagi ke atas. Kalau perlu nggak usah saya beri contoh. Samping kanan, jempol telunjuk satukan, dekatkan, dekatkan. Oh bingung kan? Bingung toh? Perintah tanpa contoh bingung. Yuk ke atas, samping kanan, jempol telunjuk satukan, dekatkan, 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 konsentrasi, dekatkan, dikit lagi, dekatkan. Sekarang pegang dagu, dagunya dipok-pok, dagu, dagu, dagu. Kok yo di sini toh Pak? Yang salah aja Pak Guru loh. Pripun nek ngeten iki? Katanya mau naik gajinya, kok salah? Kenapa kok salah? Contohnya salah. Yuk bapak ibu pengen putranya sopan. Yuk anak-anak bilang siap. Anak soleh, 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 anak soleh. Jadi anak itu tergantung kita yang ngomong. Suatu saat bisa jadi di rumah karena sudah tidak di luar pengawasan, anaknya rebutan remote. Aku sembah, kakaknya, aku sentuh di Indonesian Idiot. Indonesian? Hah? Oh, idol kurain idiot. Rebutan. Aku, ibunya datang, akhirnya mengatakan, ya Allah, Di, kok berebutan remote? Sabar, 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 sabar. Kok sabar kok wajahnya? Sabar. Kan bukan wajah sabar tuh ini malah. Mestinya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Remote untuk ibu sinetron. Kita senggoyang pun pengalaman. Bapaknya datang, astagfirullah, putra kali ibu kok ya padha wae, bapaknya bola. Tadi malam yang menang siapa Pak? Oh anak-anak dong ngerti kabeh Madrid. Aduh.
Bapak Ibu, Pak C selaku kepala sekolah sudah mengembalikan panjenengan, tapi monggo kita berharap keteladanan. Kalau anak sudah hafal 1 juz 2 juz, Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Jangan sampai hanya mengatakan D, Iya Bu. ngaji. Ibu. Ora. Terus ngaji. D, Iya Pak. Siap. sholat. Bapak. Ora lagi. Tunggak tepat, itu sama saja. D, masuk surga. Bapak Ibu. Neraka. Saya yakin kita enggak. Makanya Bapak Ibu, saya ulang, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah. Di wisuda akhir sanah kali ini kita bertekad bersama-sama untuk membangun generasi Qurani. Kami selaku orang tua yang di sekolah, Bapak Ibu selaku guru yang di rumah. Maksudnya di rumah berperan jadi guru jenengan, dan orang Bapak Ibu guru ini berperan jadi kepala, jadi orang tua. Monggo kita bertekad bersama-sama menyatukan diri untuk menjadi generasi soleh solehah. Terakhir, inna huda hudallah, semua petunjuk itu datang dari Allah. Nabi Nuh tidak bisa mensurgakan anaknya walaupun beliau seorang nabi. Beliau sudah berusaha ratusan tahun, anaknya tenggelam. Siapa nama anak Nabi Nuh? Kanan, bukan kiri. Kanan, bukan kiri. Istrinya juga tenggelam. Siapa nama istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Bu Nuh, ya, Bu Nuh. Hati-hati Ibu punya suami namanya Tohari, dipanggil Bu. Oh, Bu Toh. Maksud saya kata kuncinya adalah doa. Karena doa itu senjata umat Islam. Mari bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan di akhir sana ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang soleh solehah, mendidik anak-anak yang soleh solehah pula. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.